Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua manusia berasal dari Allah Sang Maha Pencipta, dan suatu hari semua akan kembali menghadapnya. Kita yang saat muda memiliki ketampanan atau kecantikan wajah, di hari tua juga akan keriput dan tak lagi menarik. Di dunia banyak harta, saat mati juga tak akan membawa apapun. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Sedangkan Allah adalah Maha Kuasa atas segalanya. Dia bisa mematikan kita kapanpun, sedangkan kita tak mampu menerka-nerka kapan ajal datang menjemput kita. Dalam hidup, agar kita terhindar dari kesesatan duniawi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, berusaha sebaik mungkin agar Allah tetap dekat dan mencintai kita. Karena siapa yang mampu menolong kita selain Dia yang Maha Penolong? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membuat kita lalai, menjadi budak duniawi, dan akhirnya Allah jauh dari kita. Kita perlu tahu dan sedini mungkin kita harus hindari hal itu. 1. Sikap sombong dan tamak. Sombong dan tamak adalah dua sikap yang saling berkesinambungan, di mana ketika seseorang menyombongkan diri, dia semakin tamak berusaha lebih dan lebih agar orang semakin menyanjungnya. Sikap sombong selalu menuntun seseorang untuk tak mau melihat kelebihan orang lain, dan selalu berusaha mengabaikan kelemahan atau kesalahan pada dirinya, sehingga orang sombong tak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya paling pintar dan paling benar, hatinya membatu dan tak lagi mampu menerima kebaikan. Dia merasa tak butuh bantuan siapapun, padahal tak ada satu penolong pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sifat tamak. Dia amat rakus dan pada akhirnya akan berusaha mengambil segala keuntungan dan apa yang diinginkannya dengan cara apapun, bahkan cara yang haram dan berdosa sekalipun. Naudzubillah, dengan segala keburukan yang ditimbulkannya. Sedari dini kita jaga diri dan hati kita agar penyakit sombong dan tamak tak menghinggapi. Sekecil apapun itu, segeralah bersihkan diri dan hati kita dari mereka. 2. Sikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Masa bodoh adalah sikap tak mau tahu tentang urusan orang lain. Dia hanya peduli pada urusan dirinya sendiri. Sikap ini amat berbahaya, sebagaimana jika orang-orang muslim menjadi masa bodoh dengan agamanya dan membiarkan saja saat Islam diinjak-injak dan dihancurkan oleh para musuh Allah. Naudzubillah, sungguh mengerikan sekali jika membayangkannya. Karena jika seseorang masa bodoh pada urusan agamanya, itu berarti secara otomatis dia telah memisahkan dirinya dalam jarak yang amat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedari dini, kita harus memupuk jiwa kepekaan yang tinggi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah iba pada penderitaan orang lain, terutama saudara seiman kita, sehingga ringan sekali tangan kita dalam mengulurkan bantuan, dan kuat sekali tubuh kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sikap cepat puas. Memang ada benarnya juga jika seseorang tak pernah puas pada apa yang dimilikinya. Namun itu berlaku jika perasaan tersebut kemudian menjurus pada ketamakan duniawi, sehingga kemudian membuatnya lalai dan gelap mata akan dunia serta seisinya. Sebaliknya, cepat puas juga ternyata tidak baik. Selain karena kita akan dididik secara otomatis menjadi seseorang yang lempeng dan lemah dalam berjuang, sikap cepat puas juga membuat kita menjadi malas. Kita akan menjadi seseorang yang stagnan, yang hanya berdiri di posisi itu-itu saja. Tak ada gairah dalam diri kita untuk ikut berlari mengejar saat saudara atau teman kita telah berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedari dini kita harus menjauhkan diri dari sikap ini, karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bermanfaat di muka bumi ini agar kita terus mencari penghidupan dan menuntut ilmu. Sahabat yang beriman, itulah ketiga sikap yang harus kita waspadai sejak dini dan antisipasi jangan sampai masuk serta merusak diri kita dan hati kita. Karena jika sikap-sikap tersebut terpelihara dan semakin besar tumbuh dalam diri kita, maka kita akan menjadi jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh
Rezeki dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah. Namun tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan dirasakan. Mencari jodoh agar menikah, segala macam doa hingga amalan-amalan untuk segera dipertemukan dengan jodoh dilakukan oleh banyak orang. Ada baiknya kita belajar membaca tanda-tanda jodoh dari Allah. Petunjuk soal jodoh ini pun selalu jadi perhatian. Beberapa orang selalu menerka-nerka jika bertemu dengan seseorang dan bertanya dalam hati, apakah ini jodoh dari Allah? Ternyata tanda-tanda jodoh ini telah tertulis dalam Al-Quran di antaranya. 1. Sifat yang sama. Quran Surat An-Nur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Merasa tentram. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. 3. Diterima keluarga. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yudra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. 4. Memahami kita. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 5. Bisa memberikan rizki dan keturunan yang baik. Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Sahabat yang beriman, demikianlah tanda-tanda jodoh yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga bagi siapa saja yang belum menemukan jodohnya, percaya dan yakin bahwa Allah telah mempersiapkan untuk kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.